شافوا أن ساكوا ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Besok ayat 43-nya, ayat bunda. Hari ini ayat 42. Yauma yuksyafu. Di hari itu bakal disingkapkan ansaqin betis. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Dan mereka diseru, diperintahkan untuk sujud tapi mereka nggak bisa. Khasyiah dan absarum tarhakum zillah. Mereka tunduk, menundukkan pandangan dan mereka ngerasa hina di hadapan Allah. Waqad kanu yad'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulunya mereka disuruh sujud dalam kondisi mereka masih sehat, masih bisa, tapi mereka nggak mau. Yauma yukshafu an sakin. Di hari disingkapkan betis. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang betis yang disingkapkan ini betisnya siapa. Ada yang berpendapat yang disingkap adalah betisnya Allah. Jadi begitu terlihat betisnya Allah dan tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah. Jadi ayah bunda nggak usah bayangkan betisnya seperti betis manusia. Begitu terlihat, nggak usah ngelihat seluruh sampai wajah Allah. Baru betisnya aja orang-orang yang beriman langsung pada sujud. Dan mereka yang tidak bisa sujud, para malaikat nyeru, bersujudlah kalian pada Allah. Tapi nggak bisa. Dan di hadapan Allah nggak ada yang berani berbicara, nggak ada yang berani bergerak, termasuk para malaikat. Yawma yakumur ruh wal malaikatu, apa dalam surat An-Nabat, la yatakallamuna illa man azina rahmanu wa qala shawaba. Para malaikat di hari itu termasuk Jibril berdiri bersaf-saf rapi, tidak ada yang sanggup berbicara kecuali kalau Allah izinkan. Di hari itu keheningan dahsyat ketika Allah menampakkan zatnya. Di hari itu disingkapkan betis. Pendapat pertama, betisnya adalah yang disingkapkan adalah betis Allah. Hingga semuanya bersujud. Kecuali mereka yang nggak bisa. Pendapat yang kedua disingkapkan betis adalah ketika dibangkitkan dari kubur para manusia ini dalam kondisi tidak berpakaian. Bunda. Nanti ayah bunda cari hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Yusyafun nas yaumal qiyamah, yusyarun nas yaumal qiyamah, uratan wurlan." Manusia dibangkitkan, digiring pada hari kiamat dalam kondisi tidak berpakaian. Hingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apakah enggak saling lihat aurat saat itu ya Rasul manusia?" Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Aisyah bahwa manusia hari itu panik, nggak bisa lihat lagi, matanya udah nggak jelalatan lagi, udah malu, sudah panik ketakutan atas dosa-dosa dan kesalahan hari itu. Dan pendapat ini selaras dengan ayat Yauma yukshafu an sak, di hari itu disingkapkan betis.
Jadi hari kiamat manusia tidak berpakaian, nah ini lebih halus lagi. Mulai dari kakinya udah nggak ketutup sampai seluruh tubuh. Karena itu ya bunda, pelajaran buat saya dan kita semua, tutup aurat dengan sebaik-baiknya. Ajarkan juga keluarga dan semua orang yang kita cintai untuk menutup aurat. Yang laki-laki auratnya ditutup dengan baik. Yang perempuan juga ditutup dengan rapi. Jagain aurat. Dan aurat itu adalah bagian dari harga diri. Dan nanti kita akan malu. Dia akan boleh dibuka hanya bagi orang-orang yang boleh melihatnya saja. Tutup aurat dengan sebaik-baiknya. Aurat lahir dan aurat batin. Aurat batin itu gimana? Aurat batin itu, ayah bunda, jangan juga buka aib saudara-saudara kita. Menggunjing, menuduh, memfitnah. Maka kalau kita biasa buka aib orang, aib-aib kita juga bakal Allah buka. Man satara musliman satarallahu lahu yawmal qiyamah. Siapa yang biasa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya nanti di hari kiamat. Allah jagai. Cari hadisnya itu sama ayah bunda. Jadi ini aurat batin. Kalau ada yang lagi ngomongin orang lain, nggak usah nambah-nambahin. Kalau bisa, nggak usah dengerin. Kalau bisa tinggalin aja majelisnya itu. Kalau ada yang lagi ngobrolin orang. Jadi kalau kita berdiri aja dan ninggalin, orang bakal tahu tuh. Boleh jadi dia bisa berhenti. Atau ingetin, jangan gibah. Ngomong itu. Ke majelis yang lagi gibah. Kalau nggak berdiri, tinggalin. Hingga nanti orang-orang akan tahu kita nggak suka tuh dengerin gibah. Kenapa pegangannya adalah man satara musliman. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya nanti di hari kiamat. Jangan dibuka aib orang. Apalagi kalau menuduh memfitnah yang tidak berdasar. Nah, itu dosanya lebih besar lagi. Itu pelajaran. Jadi sama-sama kita saling ingatkan. Barangkali kita udah jadi ahlul Quran, kalau lagi ngumpul masih suka gibah. Nah, saling ingatkan, berlatih. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Mereka di hari itu betisnya disingkapkan. Dan mereka diseru untuk sujud. Tapi nggak bisa. Bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak hamba Allah yang dimudahkan Allah untuk ibadah. Ada yang susah banget untuk beribadah. Berdiri, ruku, sujud yang kayaknya gampang kita kerjakan karena kita sudah terbiasa. Kalian perhatikan, kalau ada orang masuk Islam, itu ruku sujud itu susah. Saya masih ingat tuh, waktu Deddy Corbuzier baru masuk Islam, dibawa sama Gus Miftah, kemudian sholat bareng sama Kiai Ma'ruf Amin. Itu buat ruku aja, orang badannya sekekar Deddy Corbuzier, gerakannya susah itu. Sujud, apalagi sujud. Jadi jangan mengira bukan urusan elastisitas badan, bukan agility, bukan. Tapi rupanya hanya mereka yang Allah mudahkan ibadah, mereka bisa ibadah. Sama seperti kalau bangun subuh, bangun malam, tilawah Al-Quran, bisa berzikir,
bisa bersalawat, bisa istighfar, bisa banyak kebaikan. Itu karena Allah pengen, Allah mudahkan. Ini ada orang-orang yang Allah mudahkan, ada orang-orang yang nggak bisa mengerjakan itu. Banyak orang tua dan keluarga besar baru tahu anaknya nggak bisa wudhu. Pas tatkala mau dinikahkan siraman. Begitu siraman, udah direkam sama kamera, wudhu, berantakan caranya. Dan keluarga besar langsung sedih. Ya Allah, ini anak udah mau nikah. Wudhu aja kagak tahu rupanya. Apalagi sholat. Jangan mengira nutup aurat itu perkara gampang. Hanya orang-orang yang Allah mudahkan yang bisa menutup aurat. Baik laki-laki maupun perempuan. Dan kawan-kawan yang tahun 2004 hadir ke Aceh untuk menjadi relawan tsunami Aceh. Mereka bilang banyak sekali mayat-mayat yang tertutup rapat auratnya. Dan ada juga mayat-mayat yang nggak pakai pakaian sama sekali. Dan yang mereka dapat itu tutup rapat tuh tubuhnya wangi, ahli ibadah. Meskipun bergulung-gulung tuh mereka dibawa oleh ombak. Tapi Masya Allah, yang terbiasa menutup aurat tetap tertutup. Tapi yang terbiasa buka aurat, segala-gala dibuka semua. Maka tutup aurat kita. Aurat tubuh, aurat lahir, aurat batin. Ditutup. Dan mereka disuruh sujud, tapi nggak bisa di hari itu. Dan sujud tuh ayah bunda banyakin. Karena kalau mau jadi pendamping Rasulullah SAW di surga, maka caranya berbanyak sujud. Ini adalah ijazah amalan yang Rasulullah kasih kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Nanti ayah bunda cari itu. Cari dah hadisnya. Ketika Rabi'ah ditawarkan oleh Rasulullah, salni ya Rabi'ah. Minta padaku apa aja, wahai Rabi'ah. Rabi'ah bilang, aku minta jadi pendampingmu di surga ya Rasul. Wah ini pertanyaan paling berat ini, permintaan paling susah kata Rasulullah. Salni ghair razak, cari yang lain. Itu permintaan susah. Itu. Minta jadi pendamping Rasulullah di surga. Maka kemudian Rabi'ah mengatakan, huwa dzaka ya Rasul. Itu aja yang saya minta, yang lain enggak. Saya mau jadi pendampingmu di surga ya Rasul. Maka kemudian Rasulullah SAW bilang, ini ala nafsika bika suratis sujud. Kalau kamu mau jadi pendampingku di surga, tolong diriku untuk bisa nolong dirimu dengan cara perbanyak sujud. Ini amalan ayah bunda yang mau jadi pendamping Rasulullah di surga. Mau nggak kira-kira? Angkat tangan. Mana yang mau? Kayaknya pada ngantuk semua nih jam segini. Insya Allah pendamping Rasulullah di surga. Karena Rasulullah itu surganya adalah di atasnya Firdaus. Namanya Maqam Mahmud. Cuma sendiri doang. Jadi wab'asul maqama mahmud alladhi wa'attah. Nah, itu dalam kalau doa lagi doa azan kita doa itu. Bangkitkan dia ya Allah, tinggikan derajat Rasulullah di maqam mahmud, di surga yang bernama maqam mahmud, yang tempat penuh pujian seperti yang kau janjikan ya Allah. Nah,
Maqam Mahmud itu surganya milik Rasulullah aja. Yang lainnya nggak bisa. Para nabi pun nggak bisa. Tapi ini permintaannya Rabi'ah. Rabi'ah bukan perempuan ya. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam ini laki-laki. Makanya nih, hati-hati kalau punya anak perempuan dikasih nama Rabi'ah. Itu nama laki-laki itu. Ya, Rabi'ah. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Sama seperti Maisarah. Di Indonesia Maisarah perempuan. Padahal Maisarah itu adalah budaknya Khadijah yang nemenin Rasulullah. Dagang di mana? Dagang di Syam. Dan Maisarah itu laki-laki. Insya Allah. Rabi'ah Adawiyah. Nah, Rabi'ah Adawiyah itu perempuan. Jadi Rabi'ah yang Usbah sebut Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini laki-laki. Rabi'ah bin, bukan binti. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Jadi ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka disuruh untuk sujud nggak bisa. Hari itu nggak bisa mereka sujud. Dan sujud tuh tadi itu doanya ilmu yang dikasih Rasulullah kepada Rabi'ah. Tolong aku agar bisa nolongmu supaya bisa menjadi pendampingku di surga dengan perbanyak sujud. Maka ya bunda, kalau sehari semalam 17 rakaat, berarti sujudnya kali 2 34. Kalau bisa tambahin sama ya bunda. Tambahin jadi puluhan, bisa 50 dalam sehari sujudnya. Kalau dengan qobliyah ba'diyah aja sudah cukup. Apalagi kalau ditambah dengan qiyamul lail, 11 rakaat tambah 22 kali sujud lagi. Apalagi ditambah duha, 8 rakaat, berarti 16 kali sujud. Jadi minimal 100 kali sujud. Dan itu yang menyebabkan banyak para ulama kalau malam itu sholatnya bisa ratusan rakaat. Memperbanyak sujud, ya benar. Memperbanyak sujud. Kenapa? Karena hanya orang yang Allah mudahkan yang bisa apa namanya bisa sujud, bisa ibadah sama Allah. Itu hanya orang-orang yang Allah mudahkan. Dan selagi masih hidup ayah bunda, selagi masih sanggup ibadah sujud. Saya boleh tampilin video nggak nih? Boleh ya? Ayah bunda ntar lihat mudah-mudahan sih bisa kedengaran. Kalau nggak ada suaranya, nikmati aja videonya ya. Jangan ada yang ngomong. Nanti bagaimana atau ini ditutup mic-nya kalau ada yang bocor karena ini tayangan cuma 1 menit 16 detik. Tapi mudah-mudahan jadi bekal kita untuk bisa banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selagi kita diberi kesempatan. Mudah-mudahan sudah tampil layarnya. Sudah tampilkan? Ini videonya, silakan disimak.
Tampil nggak di layarnya ayah bunda tuh barusan? Ntar kita begitu ayah bunda, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dibungkus, diikat, digotong, disolatkan. Jangankan ngapa-ngapain, mandi nggak bisa. Ngomong aja udah nggak bisa. Baca Quran nggak bisa. Buka Zoom nggak bisa. Fala yastati'un. Mereka udah nggak bisa. Udah nggak bisa apa-ngapain. Dan bakal datang hari itu ya bunda. Hari itu bakal datang buat kita semua. Nggak ada lagi keluarga. Nggak ada lagi harta. Nggak ada lagi dunia. Fala yastati'un. Nggak bisa. Udah nggak bisa apa-apa lagi. Kecuali bagi orang-orang yang mudahkan. Karena itu ya benar, rahmati Allah Subhanahu wa taala, taat, taat pada Allah, taat sama Rasul. Hari yang kita semua nggak ngerti. Kalau hari kematian aja bagi kita itu menakutkan, apalagi hisab, apalagi berjumpa dengan Allah. Kayaknya risau, khawatir. Hadapi insya Allah. Hari ini ayah bunda masih dikasih kesempatan untuk bernafas. Masih dikasih kesempatan untuk baca Quran. Masih dikasih kesempatan untuk sholat. Masih dikasih kesempatan untuk sujud. Kalau kita dapati kita masih Allah mudahkan, Allah beri kesempatan itu, bersyukur. Bersyukur. Kalau di kita dapati masih ada hal-hal yang kayaknya sulit banget kita kerjain. Kenapa ya kok saya sedekah tuh berat banget? Minta doa semua. Kenapa ya kok saya ngapal Quran, baca Quran tuh kayaknya malas banget. Doa, minta sama Allah. Kenapa ya saya masih nggak bisa bangun malam? Yang lain pada bisa, kenapa saya nggak bisa? Minta semua. Kenapa ya saya masih nggak suka silaturahim? Minta semua. Jadi kalau ada kebaikan-kebaikan yang orang mudah ngerjainnya, kita masih nggak bisa. Doa, minta sama Allah. Minta. Ya Allah, sanggupkan aku, bisa kan? Minta sama Allah. Karena hanya mereka yang Allah mudahkan yang bisa melakukan amal-amal ibadah. Dan falaistati'un, banyak orang yang tidak Allah bisakan. Mereka nggak bisa mengerjakan itu. Punya harta, badan sehat, haji umroh nggak bisa. Matanya masih melek, mulutnya masih bicara, baca Quran nggak bisa. Karena tidak Allah mudahkan. Dan ibunda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dah, jadi nikmati anugerah terbesar dari Allah. Kalau masih dikasih iman, dikasih Islam, dikasih bisa belajar Al-Quran. Wah, itu anugerah Allah yang hebat banget buat kita semuanya. Semoga Allah beri kita istiqomah
Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam semua urusan kebaikan dan ibadah, dan Amin. pilih Amin. kita jadi hamba-hambanya yang terkasih, menjadi para Amin. kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.